atau berkendara dalam keadaan pengaruh minuman alkohol dan juga pengemudi yang masih di bawah umur dan kelengkapan SIM, STNK, dan lain sebagainya. Menurut kelengkapan Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, orang tua siswa di Lampung Tengah protes anaknya tidak lolos zonasi padahal rumahnya di depan sekolah. Puluhan orang tua di Lampung Tengah protes anaknya tak terjaring penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2023-2024 di SMP Negeri 2 Kota Gajah. Para orang tua ini mempertanyakan sistem zonasi di SMP Negeri 2 Kota Gajah yang tak meloloskan sejumlah calon siswa, padahal rumah mereka berada tepat di depan sekolah. Umri merupakan warga kampung Kota Gajah mengatakan anaknya tak lolos zonasi di SMP Negeri 2 Kota Gajah sistem zonasi. Padahal rumah tempat ia tepat berada di depan sekolah SMP Negeri 2 Kota Gajah. Umri mengatakan sistem PPDB sistem zonasi sekolah tersebut tak masuk akal, bahkan cenderung diatur seenaknya oleh pihak sekolah. Pasalnya pihak sekolah sengaja mengubah jarak rumah untuk tak meloloskan calon siswa. Sama halnya yang terjadi pada Febri, ia mengaku menjadi korban permainan zonasi SMP Negeri 2 Kota Gajah. Sementara itu Ruli, asal Kota Gajah Timur mengaku anaknya ditolak oleh sekolah dengan alasan jarak rumahnya 1,68 km. Padahal Ruli mengaku bahwa jarak rumahnya tak lebih dari 1 km. Asep Wahyudi, 47 tahun, yang juga mengalami nasib serupa saat anaknya mendaftarkan diri ke SMP Negeri 2 Kota Gajah, juga tidak lolos zonasi. Asep menilai sekolah tak baik dalam mencari calon siswa dengan sistem zonasi. Bahkan dirinya mengaku ada tetangga dari Kabupaten Lampung Timur malah diterima dalam zonasi. Sampai-sampai Asep menyebutkan sistem zonasi tidak efektif sama sekali sebab dirinya dan para orang tua lain tak paham apa patokan sekolah dalam mengambil jarak. Belum ada keterangan resmi dari SMP Negeri 2 Kota Gajah mengenai protes dari orang tua peserta PPDB tahun 2023-2024 tersebut. Coba enggak masuk ke... Sudah saya geser. Ketemunya saya geser berapa? ke titik koordinat cuma jadinya 1 kilo. 1,6 kilo. 1,6 kilo. Padahal nggak nyampe 100 meter rumahnya. Nggak nyampe 100 meter. Bisa jadi masa punya saya titiknya saya geret itu paling dekat saya 1,6 itu dapat. Terus Mas berapa siswa yang nggak keterima di Gajah Timur sama Kota Gajah? Sekitar 70-an kalau kurang lebih. Iya, sekitaran sekolah SMP negeri. Terus tadi ada informasi ada yang di Gunung Sugih ataupun di Lampung Timur keterima, bener nggak? Ada, betul. Jumlahnya tahu nggak berapa Mas? Jumlahnya ya sekitar orang berapa ya? Lebih dari 10 kali. Antara Lampung Timur sama Gunung Sugih ya? Gunung Sugih masuk, dia udah beda kecamatan, tetapi keterima. Tapi dia ada dalam tanda kutip main uang, money politik lah, nyogok. Nominalnya 1 juta sampai 3 juta. Itu dapat informasi Mas? Ada iya, yang ngomong? ada yang kejadian kayak Mbak Endang tadi kan udah ngomong kan. Gitu. Dia ngelihat dan dengar sendiri dari ibunya ya, murid tersebut. Dapat beredar informasi itu Mas ya? Berita selanjutnya ada dari Pandawara yang meminta masyarakat Lampung tak saling menyalahkan soal sampah yang berada di pantai Bandar Lampung. Pandawara Group mengajak seluruh masyarakat untuk tak saling menyalahkan terkait sampah di pantai yang ada di Bandar Lampung. Gilang, 22 tahun, salah satu pengawal Pandawara Group mengatakan masyarakat jangan saling menyalahkan terkait masalah sampah yang ada. Hal itu lantaran masalah sampah ini merupakan tanggung jawab bersama manusia di bumi. Gilang mengatakan kegiatan ini murni dilakukan untuk memberikan sampah, membersihkan sampah dan juga mengajak kolaborasi pemerintah serta masyarakat. Mewakili Pandawara Group, Gilang meminta gerakan bersama dilakukan jangan hanya karena viral saja. Akan tetapi ia juga meminta seluruh masyarakat di seluruh Indonesia untuk menjaga kebersihan wilayah masing-masing.
Ribuan masyarakat Lampung terjun membersihkan pantai di Jalan Ikan Selar Bandar Lampung pada Senin 10 Juli 2023. Ribuan dari warga beserta jajaran Forkopimda Bandar Lampung tumpah ruah di pantai Jalan Ikan Selar Bandar Lampung sejak pukul 7 pagi. Dari pantauan Tribun Lampung di lokasi, terlihat ribuan orang membahu-membahu membersihkan sampah plastik yang menggunakan dan menggunung di pantai Jalan Ikan Selar Bandar Lampung. Terlihat pula anak kecil hingga orang tua bahu-membahu mengangkut sampah yang ada. Truk sampah DLH Bandar Lampung pun hilir mudik mengangkut ribuan kantong sampah plastik. Terlihat juga pengawal Bandara Group dan juga kompak bersama masyarakat membersihkan sampah plastik yang ada. Hari ketiga pencarian, nelayan hilang di pesisir barat ditemukan tak bernyawa. Hari ketiga pencarian nelayan pesisir barat Lampung yang hilang tenggelam di perairan Wai Jambu akhirnya membuahkan hasil. Komandan Tim Rescue Lampung Rezi mengatakan korban ini berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Menurutnya korban ditemukan sekitar 1,5 km dari titik lokasi kejadian. Korban sendiri ditemukan pada koordinat pinggir pantai. Setelah berhasil ditemukan, korban kemudian langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju Puskesmas Piha, Kecamatan Pesisir Selatan. Selanjutnya jasad korban diserahkan ke pihak keluarga untuk disemayamkan. Dan berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, jasad korban sendiri sudah dikebumikan pada pukul 2 siang di kampung halamannya di Pekon Wai Jambu. Diberitakan sebelumnya seorang nelayan pesisir barat Lampung dikabarkan hilang tenggelam saat sedang melaut di pinggir Pekon Wai Jambu, Kecamatan Pesisir Selatan. Menurutnya, kronologi tenggelamnya nelayan ini bermula saat korban pergi melaut sekira pukul 6 pagi di perairan Wai Jambu. Lalu sesampainya di tengah laut tiba-tiba datang ombak yang besar. Korban sempat melompat ke laut karena diterjang ombak besar tersebut. Namun setelah diterjang ombak besar, perahu yang digunakan tak terlihat lagi. Sedangkan ia menyebutkan perahu yang digunakan oleh nelayan tersebut sudah menepi. Sudah berhasil ditarik ke daratan oleh masyarakat setempat. Pimpinan melaporkan dari oposisi SAR gabungan dari Pekon Wai Jambu atas nama Hafiz 18 tahun telah diketemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan jarak 1,5 km dari TKP, dan korban kami bawa ke puskesmas dan kami serahkan ke pihak keluarga. Kami ucapkan terima kasih atas unsur SAR gabungan TNI Polri dan warga dan unsur terkait. Demikian sebagai laporan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan melaporkan dari oposisi SAR gabungan dari Pekon Wai Jambu atas nama Hafiz 18 tahun telah diketemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan jarak 1,5 km dari TKP, dan korban kami bawa ke puskesmas dan kami serahkan ke pihak keluarga. Kami ucapkan terima kasih atas unsur SAR gabungan TNI Polri dan warga dan unsur terkait. Demikian sebagai Berita selanjutnya, Polda Lampung terjunkan 709 personel dalam operasi Patuh Krakatau 2023. Polda Lampung menerjunkan 709 personel dalam operasi Patuh Krakatau 2023. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika memimpin langsung apel operasi Patuh Krakatau 2023 di halaman Mapolda Lampung pada Senin 10 Juli 2023. Ia mengatakan kepolisian melakukan operasi ini harapannya bisa menurunkan angka pelanggaran kecelakaan lalu lintas. Masyarakat juga diharapkan disiplin dalam berlalu lintas. Ia mengatakan polisi juga mengajak untuk menciptakan kondisi dan kamseterlibat lantas yang kondusif di Provinsi Lampung. Ia mengatakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ia mengatakan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas di suatu tempat merupakan gambaran moralitas masyarakat secara umum di wilayah tersebut. Ia mengatakan saat ini perkembangan transportasi juga telah menginjak era digital. Ditambah lagi, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan pihaknya menggelar operasi Patuh Krakatau 2023 selama 14 hari dari 10 Juli sampai dengan 23 Juli 2023. Pandra mengatakan pihak Forkopimda juga hadir hingga Danrem 043 datang.
Kepolisian Daerah Lampung melaksanakan kegiatan Operasi Patuh Krakatau 2023, yang mana operasi ini berlangsung selama 14 hari, terhitung tanggal 10 Juli 2023 sampai tanggal 23 Juli 2023, di mana tadi pagi telah dilaksanakan apel gelar pasukan yang dipimpin oleh Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika. Ya, dalam hal ini beliau selaku Inspektur Upacara dan dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan juga Danrem ya. Danrem dan juga satuan yang lain, yang dimana operasi ini melibatkan beberapa orang personil, yaitu terdiri dari 709 personil, yaitu baik dari Polda Lampung dan Polres dan Polresta Jajaran. Sasaran daripada operasi Patuh Krakatau 2023 ini tidak terlepas dari bagaimana untuk menertibkan para pengguna kendaraan bermotor ya dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dengan skala prioritas adalah 7 pelanggaran menjadi sasaran pokok. Ya, salah satunya bagaimana para pengemudi itu kendaraan bermotor, terutama dalam kelengkapan berkendara, kemudian juga ketertiban dalam kecepatan kendaraan bermotor itu sendiri, kelengkapan pengendara, kemudian juga jangan sampai melawan arus lalu lintas dan juga jangan sampai menggunakan atau berkendara dalam keadaan pengaruh minuman alkohol, dan juga pengemudi yang masih di bawah umur, dan kelengkapan SIM, STNK dan lain sebagainya. Kelengkapan berkendara lah. Itu salah satunya. Jadi kami hanya menyebutkan beberapa poinnya, tapi 7 itu intinya untuk menertibkan para pengendara di dalam berlalu lintas. Untuk penindakannya sendiri seperti apa? Baik, jadi untuk penindakan sebagaimana disampaikan bahwa saat ini masih diberlakukan elektronik tilang dan tentunya ada di beberapa titik yang ada di Kota Bandar Lampung. Namun untuk di Polres maupun Polres Jajaran itu adalah skala prioritas. Artinya diberikan suatu tindakan, yaitu adalah teguran tertulis. Namun apabila ditemukan oleh petugas di lapangan dengan kasat mata ya, jelas-jelas untuk melakukan pelanggaran. Berita selanjutnya, kecelakaan Terios tabrak truk di Jalan Tol Lampung Selatan merenggut korban jiwa. Peristiwa kecelakaan Terios tabrak truk di Jalan Tol Lampung Selatan merenggut korban jiwa. Satu korban meninggal dunia setelah insiden kecelakaan Terios menabrak truk di Jalan Tol Lampung Selatan pada Minggu 9 Juli 2023 sekira pukul 11.55 waktu Indonesia bagian Barat. Korban meninggal dunia dalam kecelakaan Terios tabrak truk di Jalan Tol Lampung ini adalah Betty yang berusia 43 tahun, merupakan warga BSD Kelurahan Rawa Mekarjaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang. Kecelakaan itu tepatnya berada di Jalan Tol Trans Sumatera kilometer 26+600 jalur B Dusun Kubu Panglima, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Kasat Lantas Polres Bandar Lampung Selatan, AKP Johnny V. Yolandra mengatakan korban meninggal merupakan penumpang Daihatsu Terios Silver B1650 NKF. Mobil tersebut menyeruduk truk Mitsubishi berwarna orange berplat polisi BE8474YO. Atas kejadian tersebut, korban Betty Herliana Sirait mengalami luka berat di bagian kepala. Jennifer mengatakan korban meninggal dunia setelah sempat dilarikan ke RSUD Bobasar Kalianda, Lampung Selatan. Jennifer mengungkapkan bahwa dalam mobil tersebut berisi 4 orang. Minibus Daihatsu Terios berwarna silver metalik yang dikemudikan oleh John Hans Nasen Hasugian, 45 tahun, warga PSD Blok Kelurahan Rawa Mekarjaya, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang ini dari arah Terbanggi Besar menuju Bakauheni. Sesampainya di TKP, pengemudi tidak memperhatikan truk Mitsubishi berwarna orange yang dikendarai Denny Martin, 27 tahun, merupakan warga Weluni, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung. Kemudian lanjut Jennifer, kendaraan ini menabrak bagian belakang truk sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas. Musibah kecelakaan ini menimpa keluarga asal Tangerang ini, tepatnya terjadi di Jalan Tol Trans Sumatera. Insiden kecelakaan di jalan tol tersebut melibatkan kendaraan truk Mitsubishi berwarna orange bernopol BE8474YO. Korban Dahlan Subakti mengatakan adiknya itu baru pulang kondangan dari Palembang, Sumatera Selatan. Berita selanjutnya, promo Back to School, diskon 30% tas di Consino Store Lampung.
Konsinyal Store Lampung di Bandar Lampung menghadirkan promo Back to School yang berlangsung hingga tanggal 16 Juli 2023. Kepala Toko Konsinyal Store Lampung Nina Septiani mengatakan di promo Back to School ini ada diskon 30% untuk tas Urban Series dan tas lainnya diskon 10%. Konsinyal Store Lampung adalah toko yang menjual perlengkapan outdoor lengkap dengan harga yang bersahabat. Perlengkapan outdoor ini ada untuk usia anak-anak hingga dewasa. Sehingga untuk yang ingin melakukan kegiatan outdoor dengan anaknya bisa membeli perlengkapan di sini. Semua perlengkapan outdoor ini dijamin berkualitas, awet, dan memiliki warna yang menarik sehingga keren digunakan. Perlengkapan outdoor ini diantaranya ada tas sepatu, sendal, jaket, tenda, kaos, kemeja, celana, jam tangan, kompas, senter, belati, kacamata, dan masih banyak lainnya. Konsinyal Store Lampung ini ada di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam nomor 45C, Gedung Menang, Bandar Lampung. Mereka buka setiap hari mulai pukul 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai berjumpa.